Iya, salah satunya itu di proses survei. Dan nanti setelah survei pun, kan biasanya kalau dari survei adalah tim dari kita. Nah Sobat Dekor, saya tuh pengen tahu banget ya, dan pengen sharing juga nih buat teman-teman. Mungkin banyak yang secara awam mikirnya kok bisa sih arsitek ini tuh dia kepikiran gitu buat konsep seperti ini. Kadang dari kita tuh pertanyaannya seperti apa sih pola pikirnya kan, inspirasi-inspirasi yang ada tuh datangnya tuh seperti apa gitu, proses inspirasi datang tuh seperti apa tuh? Oke, kalau inspirasi sendiri itu bisa kita lihat dari referensi di handphone pun bisa ya, di Pinterest, salah satunya di Instagram, di TikTok gitu. Tapi biasanya ada juga kita itu melihat realnya gitu, hasilnya di orang lain gitu, seperti apa detailnya gitu. Kita kalau di gambar kan, kalau di handphone kita cuma melihat gambarnya aja ya, kita nggak tahu teksturnya seperti apa. Terus kita nggak tahu ketika kita masuk ruangan tuh suasananya seperti apa sih gitu kan. Nah berbeda kalau dengan kita melihat langsung atau ke tempat real langsung, itu kita bisa nyentuh si teksturnya seperti apa dan suasana ruangannya itu seperti apa, itu kenal lah ya, terbayang. Nah, karena ketika kita melihat di foto, mungkin kita ngelihat ada suatu produk dengan suatu tema, mungkin tema Japandi gitu ya. Tapi kita tuh nggak bisa melihat area sekitarnya tuh apakah temanya sudah sesuai, apakah sudah cocok nih dengan si kitchen set yang dimaksud, ataupun lemari yang dimaksud, ataupun produk yang lainnya. Nah, ketika kita mengunjungi langsung tuh biasanya lebih feel-nya dapat, ya. Itu sih, suasananya dapat. Karena kan kalau konsep interior itu nggak hanya bagusnya aja ya yang diperhatiin ya. Tentunya yang pertama adalah ketika kita di dalam satu ruangan itu harus terasa juga. Nah, ngomong-ngomong mendapatkan inspirasi dari selain gambar, pengen tahu dong, ada nggak pernah momen lagi di luar gitu, mungkin lagi nongkrong, lagi berjalan, ataupun mungkin lagi di atas motor, ataupun lagi di kamar mandi nih, tiba-tiba kebayang suatu desain. Biasanya tuh apa yang dilakuin? Apakah langsung save di kepala, ataupun kita mungkin coret-coret gitu di handphone? Iya, atau di tangan? Biasanya sering juga di motor sih, yang sering di motor ya. Biasanya sih saya sketsa dulu, sketsa di tangan, sketsa di tangan. Nah seperti itu. Nyimpen aja gitu ya. Lumayan nih, jadi disimpan di sketsa tangan. Kalau nggak di catatan pun bisa jadi referensi ya. Hanya sekedar teks dulu aja biasanya ya. Kita pengen bikin teks modelan begini nih, ntar baru dikembangin lagi ya, seperti itu. Ya, betul. Nah biasanya tuh kalau inspirasi-inspirasi yang ada tuh pernah didominankan untuk ditawari ke klien nggak? Jadi sebelum klien memberikan referensi, mungkin klien baru setengah 30% lah ngasih keinginannya seperti apa. Nah kita cocokkan dengan apa yang pernah kita bayangkan nih. Wah cocok nih dengan ide yang pernah saya buat gitu. Iya pernah ada gitu, beberapa klien seperti itu ya. Tapi nggak seluruhnya ya. Ada kliennya seperti itu. Pengen tahu juga nih seberapa penting observasi lingkungan bagi seorang arsitek. Tadi sebenarnya udah kita singgung, cuma kita pengen benar-benar tahu seperti apa sih sudut pandang arsitek tuh memandang ruang ataupun bahan yang bakal diolah lah. Ya itu sangat penting sih. Yang pertama adalah kita kenapa harus observasi, itu kita harus tahu juga sirkulasi di ruangan itu seperti apa. Nah itu menyangkutnya nanti ke bahannya. Misalkan satu ruangan ternyata setelah diobservasi ruangan ini lembab misalkan. Nah seperti itu. Nah, biasanya kita materialnya kita pilihkan yang aluminium yang tahan anti rayap gitu. Karena memang kalau kitchen set itu kan udah lembab tuh sangat-sangat menyusahkan ya. Udah mah di dalamnya itu bisa jamuran ya. Iya itu dia menjaga di bagian bawah sink itu ya, wastafel ya. Biasanya paling rentan ya. Paling rentan karena dia kan area basah ya tentunya. Tapi biasanya kayak gitu pernah ada kombinasi nggak? Mungkin di area rumah dia itu baik-baik saja, tidak lembab gitu ya. Jadi memungkinkan untuk kitchen set dari bahan kayu, bahan blok min pada umumnya dipasang di rumah klien. Tapi klien tuh pengen bener-bener awet di bagian sinknya itu. Tentu ya, di bagian ada yang kita kombinasi. Semisal kalau lantai kan dia tentunya lembab ya, bersentuhan dengan tanah. Nah ada beberapa klien jadi alasnya itu kita pakai aluminium, tapi atasnya kita tetap pakai kayu. Oh iya seperti itu. Nah jadi jangan takut teman-teman, kita sudah pasti merekomendasikan hal-hal yang sifatnya itu solusi. Jadi kita nggak cuma plek ketiplek 100%
merealisasikan keinginan klien yang dimana mungkin itu hanya dari sudut pandang orang awam ya kasarnya. Tapi kan kita juga di sini sebagai jasa yang tidak hanya membuat, tapi kita juga merekomendasikan agar semuanya tercipta dengan estetik dan fungsional. Nah, ngomong-ngomong dari proyek lagi, kita pengen tahu dong, ada nggak proyek yang memang berkesan banget nih buat Kang Arsitek nih, Kang Eji? Oke, proyek yang paling berkesan itu ada namanya Pak Mandri ya. Oke, Pak Mandri. Pak Mandri beliau ini pekerjaannya adalah kitchen set tapi secara menyeluruh ya. Ada rak lemari kulkas juga, ada rak tempat file, tempat sapu kayak gitu, janitor lah seperti katakanlah. Oke, jadi rak untuk kulkas itu pun berbeda ya dengan kitchen set itu sendiri ya? Betul, secara produksi pun itu dipisahkan. Walaupun penempatannya biasanya udah pasti sejajar kan. Sejajar kalau ya. kita lihat dari gambar ataupun referensi di internet yang ada itu sejajar, tapi secara pengertian itu kita pisahkan dulu antara si kitchen set dan lemari kulkas. Sekilas kita bahas tentang tantangan dulu, cuma kita pengen detailin lagi nih tentang pengerjaan yang berkesan yaitu di rumah Bapak Mandri. Bapak Mandri ini tuh dia ingin mengawinkan ya secara keseluruhan di ruangan dapurnya itu ya, bukan hanya dari kitchen setnya ya. Nah, seperti apa sih memang di Pak Mandri itu, Eji? Oke, jadi di Pak Mandri itu dari bahannya sendiri pun dia banyak yang kita kombinasikan. Yang tadi kita omongin nih ya, ada kombinasi bahan. Ada kombinasi yang tadi kita sempat singgung. Jadi di bawah sini tuh dia pengen dilapisi si aluminium biar lama. Si bahannya juga beda, dia pakai MDF hijau. Terus dari top table-nya pun dia beda. Kita top table-nya itu pakai kayak semi marmer ya. Semi marmer itu. Marmer sintetis lah kadang-kadang sebutnya. Tetap dilapisi HPL ya kalau kayak gitu? Enggak, dia udah langsung. Iya, marmer sintetis itu. Nah, jadi kita dari segi bahan pun bisa menyesuaikan ya konsumen ya. Nggak melulu hanya dari blok min ataupun dari aluminium. Bisa juga kita merealisasikan keinginan-keinginan yang memang sifatnya tentatif ya. Nah, seperti itu. Kita ngomongin Pak Mandri, bagian mana yang benar-benar Kang Eji suka nih dari realisasinya kitchen set Pak Mandri ini? Oke, dari sebenarnya saya suka semua sih. Suka semuanya ya. Karena terkombinasi dengan baik. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat ya nanti di slide yang kita tunjukkan seperti apa sih penampakannya untuk kitchen set Pak Mandri ini. Nah, Kang Eji, estimasi sih ini untuk produk di Jagoan Dekor tuh ada di range harga berapa sih? Oke, range harganya itu kalau kita menggunakan bahan bloknya itu di range 1,9 sampai 2 juta ya. Oke, kalau untuk bahan yang lain pun? Nah, bahan yang lain terutama aluminium ya. Ada juga sering kita mendapatkan klien yang pengen pakai bahan aluminium. Nah, kalau bahan aluminium ini di range 2 juta sampai 3 juta. Pengen tahu nih dari sudut pandang Kang Eji, ada nggak sih tren dan harapan yang dimana pengen Kang Eji terapin nih di Jagoan Dekor untuk di furniture dan interior ke depannya? Dari segi apa nih? Dari segi desain, segi material, keseluruhan nih. Kita ngebahas satu-satu dulu aja mungkin ya dari segi desain dulu. Oke, dari segi desain paling saya bisa mengedepankan itu modelnya itu lebih ke minimalis Skandinavian. Skandinavian. Dan juga kalau material kita update ya, mengikuti teknologi yang ada gitu. Nggak melulu pakai bahan ini, ternyata mungkin nanti ada teknologi yang baru lagi mungkin ya, yang lebih efisien dan secara fungsional juga baik. Nah, itu kenapa enggak? Karena kita juga update tentang teknologi bahan material itu sendiri. Oke nih, satu lagi, saya pengen tahu banget nih, arsitek ini kan udah berkecimpung di berbagai macam banyak keinginan klien, banyak banget inspirasi-inspirasi yang kece-kece nih. Gimana dari AEG sendiri nih ketika nanti pengen mewujudkan mempercantik kediamannya sendiri, ada nggak sih? Udah disiapkan belum ide-idenya itu? Udah sih, udah. Udah ya. Nah, kalau saya lebih ke senengnya Japandi sih memang. Nggak kebayang kan? Udah terbiasa ngerjain rumah orang nih, ngerjain furnitur orang, interior orang. Pasti buat pribadinya sendiri itu pasti
pasti udah disiapkan secara perfeksional nih, secara matang banget ya kayaknya ya. Tinggal diwujudkan aja berarti kan ini ya. Oke. Nah Sobat Dekor, seru banget nih kali ini sesi bincang-bincang kita di PPD dengan Kang Fahreji. Nah Kang Fahreji, terima kasih banyak banget nih udah sharing-sharing santai terkait arsitektur dan juga desain-desain di Jagoan Dekor. Nah sobat, buat kamu yang ingin mendekorasi rumahnya ataupun ingin mempercantik ruangannya dengan furnitur ataupun kitchen set di dapur kamu, langsung saja kunjungi jagoandekor.com. Di sana kamu bisa menemukan inspirasi dekorasi lainnya. Jangan lupa di follow Instagram kami, di like postingan-postingan kita, TikTok ataupun Facebook, dan juga di subscribe YouTube kami, Jagoan Dekor. Masa depan dimulai dari sini. Oke, Kang Eji, kasih ya. Kami wujudkan sesuatu